Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk menggapai akan kebahagiaan, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dan menjadi orang baik, ada dua isyarat yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga diisyaratkan oleh Nabi dalam hadisnya. Bagaimana cara menjadi orang baik dan terbentuknya nilai-nilai kebaikan itu? Pertama, kata Allah, dengan banyak beribadah kepada-Nya. Seperti salat yang tercantum di Quran surat ke-49 ayat 45. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, siapapun pelakunya yang mengerjakan akan ibadah salat, maka ia akan terjauh dari fakhsya, keburukan yang lahir daripada nafsu, wal munkar, keburukan yang lahir dari akal dan perut. Inilah cara pertama untuk mendapatkan kebaikan itu. Lalu yang kedua, kata Allah dan Nabi, untuk menjadi orang baik dan terbuka nilai-nilai kebaikan itu, yang kedua dengan cara pembelajaran. Inilah yang disebutkan dengan adab. Artinya kalau kita simpulkan secara sederhana, orang yang mendapatkan kebaikan dan dirinya menjadi baik dengan pembelajaran, itulah adab. Tapi orang yang mendapatkan kebaikan dan dirinya menjadi baik dengan ibadah, inilah yang disebut dengan ibadah akhlak. Artinya ini yang akan kita lihat hari ini. Apa yang akan kita lihat hari ini? Karena kelemahan kita hari ini, Bapak dan Ibu, apa kelemahan kita hari ini? Bahwa seakan-akan yang mana kita banyak belajar ilmu pengetahuan tetapi tidak merubah akhlak kita, sikap kita, sifat kita menjadi yang lebih baik. Apa yang salah? Bukan ilmu pengetahuannya, tetapi yang salah ada satu bab yang kita lupakan, yaitu adab sebelum menuntut ilmu. Inilah yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Pentingnya beradab sebelum berilmu. Maka yang akan kita lihat pada siang hari ini, bahwa yang akan kita bahas bukan adab biasa, tetapi adab yang diajarkan langsung oleh Allah kepada para nabi, dari nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada para ulama, dan sampai kepada kita hari ini. Kita akan mulai pembahasan kepada kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkhutbah. Maka setelah itu ada orang bertanya, man a'lamun nas, hai Musa, siapakah orang yang paling hebat di antara kita? Ketika orang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu hari ini? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, ana, saya, kata beliau. Secara pikiran kita, Bapak dan Ibu, bahwa wajar saja Nabi Musa menjawab, siapa yang berilmu? Saya. Kenapa dengan demikian? Karena para nabi langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina. Kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi setelahnya. Tetapi ketika Nabi Musa menjawab, yang paling hebat adalah saya, yang paling berilmu adalah saya, maka turun Quran surat 18 ayat 65. Apa kata Allah? Hai Musa, ada satu orang saleh dan engkau mesti belajar kepadanya. Siapa orang saleh itu? Yang diketahui setelahnya adalah Nabi Khidir. Apa pelajaran yang didapat oleh Nabi Musa dari Nabi Khidir? Yang didapat adalah pelajaran adab terlebih dahulu. Makanya ulama menyimpulkan bahwa dalam hadis Nabi, apa kata Rasulullah? Lawadittu an Musa sabara. Jikalau Nabi Musa itu lebih sabar saja, kata beliau. Karena Nabi Musa ketika belajar dengan Nabi Khidir, Bapak
Ibu, beliau pertama yang dilakukan oleh beliau adalah menguji akan guru. Hai orang saleh, apa yang membuat kelebihanmu sehingga aku mesti belajar denganmu? Inilah adab pertama, jangan pernah memandang siapapun gurunya. Hari ini yang terjadi kan seperti itu. Satu kelompok hanya menerima akan ucapan dari ustadznya, tapi tidak menerima akan yang lain. Mereka hanya menerima pendapat dari satu ustadznya, tapi ustadz yang lain hanya disalah-salahkan. Maka adab pertama yang dibangun oleh Allah melalui kisah Nabi Musa, jangan pernah memuji dan melihat siapa gurunya, karena setiap ucapan daripada seseorang pasti ada manfaat yang didapatkan. Yang kedua, ketika Nabi Musa alaihissalam mulai untuk mengikuti akan Nabi Khidir, beliau banyak bertanya dan sering menyimpulkan sesuatu sebelum daripada guru itu menyimpulkan. Dan inilah kekacauan kita hari ini, Bapak dan Ibu. Kenapa banyaknya penyimpangan-penyimpangan? Karena orang hanya mendengar sedikit potongan tapi tidak mendengar akan keseluruhan. Banyak video-video ulama-ulama kita dipotong hanya beberapa menit kemudian diviralkan, padahal ia tidak mendengar dari awal bagaimana pembahasannya. Inilah yang diingatkan. Jadi adab ini penting sebenarnya. Kenapa dengan demikian? Karena yang terjadi hari ini, Bapak dan Ibu, yang kita pelajari dengan orang-orang dahulu sama. Orang dahulu ketika belajar akan ilmu, Qur'annya dipelajari, hadisnya dipelajari, tapi merubah sikapnya menjadi lebih baik. Kenapa hari ini terjadi ustadznya variatif dengan ilmu yang luar biasa, materinya beragam dengan materi yang sangat bagus, tetapi hasil daripada ilmu itu tidak merubah sikap kita menjadi lebih baik. Apa yang salah? Ternyata kita melupakan adab sebelum berilmu itu sendiri. Coba kita lihat hari ini, semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak majelis-majelis ilmu, semakin banyak muncul daripada perselisihan. Semakin banyak daripada majelis ilmu, semakin banyak saling mencela, saling menghujat, saling menyalahkan. Orang dulu ketika belajar ilmu, dari yang kasar berubah menjadi lembut. Lihat kisah daripada orang jahiliyah. Ketika orang jahiliyah yang dahulunya keras, datang Nabi mengajarkan adab kepada mereka. Dari yang asalnya keras berubah menjadi lembut. Dari yang dahulu menjadi pencela berubah menjadi pecinta. Dari yang dahulu dalam artian suka memukul, sekarang suka untuk merangkul. Inilah adab dan ilmu itu sebenarnya. Tapi ilmu kita hari ini tidak. Dari yang dahulu perangkul malah berubah menjadi pencela. Dari yang dahulu dalam artian pecinta sekarang menjadi bermusuh-musuhan. Kenapa? Bukan ilmunya yang kurang, bukan daripada kajiannya yang kurang bagus, tetapi kita dalam menuntut ilmu kurang memakai adab dan melupakan adab itu sendiri. Coba kita lihat Bapak dan Ibu, semua dari ulama-ulama dahulu sebelum menuntut ilmu mereka memiliki adab terlebih dahulu. Lihat Imam An-Nawawi. Ketika disebutkan nama beliau Imam An-Nawawi, yang terkenal kitabnya yang sering kita dengar Arba'in An-Nawawiyah, berisi 42 hadis di dalamnya. Atau kita mendengar ketika disebutkan nama Imam An-Nawawi, terkenal kitabnya Riyadhus Shalihin, berisi 1896 hadis, atau terkenal dengan Syarah Sahih Muslim. Tetapi Imam Nawawi sendiri sebelum mengarang kitab-kitab hadis, kitab pertama yang dikarang oleh beliau At-Tibyan fi Adab Amalatul Quran. Kitab adab yang dibangun dahulu, kitab adab yang ditulis terdahulu, bagaimana beradab sebelum mempelajari Quran. Sehingga banyak hari ini kita melihat orang semakin banyak membaca Quran, semakin banyak menghafal Quran, semakin banyak memahami Quran, tapi kesombongan muncul dalam dirinya karena ia lebih memahami akan Quran. Apa yang salah? Bukan Qurannya yang salah, tapi ketika belajar Quran tidak dimulai dengan adab mempelajari akan Al-Quran. Lihat pula akan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Dalam hidup beliau mengarang kurang lebih 19 kitab beliau karang. Tetapi kitab pertama yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kitab adab, Adabul Alim wal Muta'allim, adab penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Lihat pula akan Imam Al-Bukhari yang ketika kita membaca hadis selalu dinamanya hadis riwayat Bukhari. Sebelum beliau mengarang kitab hadis dan kitab lainnya, kitab pertama yang ditulis oleh beliau Adabul Mufrad, kitab adab juga yang terlebih dahulu. Jadi ini yang jadi perbedaan. Coba bandingkan kehidupan bapak dan ibu dengan anak-anak di masa sekarang. Bapak dan ibu belajar puluhan tahun yang lalu, tapi ilmu yang dipelajari di sekolah masih banyak yang teringat sampai hari ini. Kami punya nenek 87 tahun usianya, tamatan dari Tarbiyah Candung. Sudah berapa usia beliau 87 tahun, tapi kaji-kaji di Tarbiyah Candung masih teringat sampai hari ini. Beda dengan sekarang, contoh kami pribadi, tamat 2014 di Tarbiyah Pasya, sekarang 2020, tapi begitu banyak ilmu itu yang tidak ingat. Apa salahnya? Karena belajar kurang mendapati adabnya. Orang dahulu bertemu dengan guru, jangankan untuk bertemu, mendahului guru berjalan pun mereka tak mau. Ketika guru lewat, dikejar itu guru, bersalaman, mencium tangan guru, mengambil berkah. Orang hari ini gurunya lewat, ustadznya lewat di pondok pesantren, bukan dikejar tapi malah disurai. Kemana ustadz? Kan adab yang tak ada. Makanya ilmu itu yang kurang, bukan ilmunya yang kurang, adab dalam menuntut ilmu. Makanya kalau kita melihat akan pendapat para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baghdadi, apa kata beliau Khatib Al-Baghdadi? Aku tidak menyukai orang-orang yang banyak menulis kitab-kitab tetapi tidak merubah akan sikapnya, kata beliau. Aku tidak menyukai orang-orang yang hanya pandai menulis kitab tetapi ia tidak memiliki adab dalam kehidupannya, kata Imam Khatib Al-Baghdadi. Kita juga ambil pendapat Ibnu Mubarak dalam kitabnya Gahayatun Nihayah. Apa kata beliau? Talabatul adab salasina amman. Kami mempelajari adab 30 tahun, baru kami mempelajari ilmu 20 tahun lamanya. Inilah yang dilakukan ulama dahulu, mengkaji akan adab terlebih dahulu, baru mengkaji akan ilmu. Dan ini yang banyak dilupakan. Kita lupa satu pembahasan penting, yaitu adab sebelum berilmu. Maka mulai hari ini tanamkan adab itu. Kadang kita datang menghadap kepada seorang guru, kita membawa ilmu yang banyak, sehingga ilmu itu tak ada berkah bagi kita. Makanya kami ketika punya guru, apa pesan guru kami? Kalau datang ke guru, bawa MB kosong, kecil beliau. Bako MB kosong nanti bawa buya, supaya beko pulang ada nang kadisi MB tadi. Tapi kalau MB panuh nang kadibawa ke tempat orang, nanti malimbak-limbak tak campak sele, dak do nanti tinggal untuk awak. Dan rata-rata kita datang kepada guru hanya sering melihat sia guru nan mengaji bah, sia guru nan mengaji, lei limu, lei santiang tindak, bahkan bisa mengatakan dak pandai gay limu tahanan dibaconya gay. Ini yang kurangnya adab sehingga ilmu itu tidak berkah. Padahal ulama, Allah dan Nabi mengatakan kebaikan akan datang dan engkau bisa menjadi orang yang baik adalah dengan satu pembahasan, pelajari adab sebelum berilmu agar tidak muncul daripada perselisihan di antara kita. Hari ini yang terjadi terlalu mudah menyesatkan, terlalu mudah mengatakan orang kafir, terlalu mudah mengatakan orang sesat, terlalu mudah mengatakan orang bid'ah masuk neraka dan sebagainya. Kenapa terlalu mudah dengan demikian? Karena ternyata bukan kurang ilmunya, karena Qur'annya ia hafal, hadisnya ia hafal, kitab banyak dibaca, tapi adab yang dia lupakan. Maka kita supaya ilmu itu berkah, maka pelajari adab. Karena sebagai penutup pada siang hari ini, Allah menggambarkan kata Allah untuk mempercepat bagaimana ilmu itu diberikan kepada seseorang. Misal ada 5 ilmu yang akan dipelajari, 1 adabnya. Kalau seseorang cuma mempelajari ilmu yang 5 tanpa pakai adab, bisa ilmu yang 5 ini 6 bulan baru didapatkan. Tapi kata Allah, kalau seseorang ingin mempelajari ilmu yang 5,
dimulai belajar adab yang satu pakai adab, sebulan dapat ilmu yang 5 itu. Jadi percepatan ilmu itu masuk ke hati seseorang. Wattaqullah wa yu'allikumullah. Tingkatkan takwamu, kami masukkan ilmu ke dalam hatimu. Apa makna takwa? Bukan hanya sekadar ibadah, tapi Allah sebutkan di samping ibadah engkau pelajari adab sebelum menuntut ilmu.